Ibu tunggal di pesawat untuk pertama kalinya. Tidak menyangka akan bertemu dengan orang kaya yang sangat menyayangi anak-anak. Tidak hanya untuk anak-anak untuk mendengarkan musik, tapi minta juga pramugari untuk menyiapkan susu untuk anak ini. Untuk menghindari pernikahan yang diatur oleh orang tua, orang ini meminta Zeno menjadi istrinya selama setengah tahun. Dan panggilan anak ini, Ayah. Itu membuat Zeno tidak bisa menolak. Zeno tidak menyangka rumah Aram seluas ratusan ribu meter persegi. Bahkan wastafel di toilet pun juga dipakai emas. Meski keluarga tidak menyambut gadis ini, nenek merasa Zeno sama sekali tidak mengerti tata krama. Zeno masih diam menerima semuanya. Aram sangat menghargai Zeno. Dia berjanji bahwa ketika dia datang ke rumahnya, dia juga akan menanggung semuanya secara diam-diam. Namun, melihat ekspresi Zeno, sepertinya ayahnya tidak memperlakukannya dengan baik. Malam itu, Zeno menyadari anaknya demam. Aram langsung meminta pembantu menyiapkan mobil ke rumah sakit. Gerakan ini pun mengejutkan sang nenek. Nenek bilang dia tidak suka Zeno. Tetapi ketika dia mengetahui bahwa anak itu demam, dia lebih khawatir daripada siapapun. Salahkan Zeno karena tidak merawat anak itu dengan baik. Nenek melepas overall bayinya. Pikir sudah terlambat untuk pergi ke rumah sakit sekarang. Biarkan dia menangani pendinginan terlebih dahulu. Jadi dia membawa cucunya ke toilet. Mendengar suara air mengalir di dalam, Zeno mengira dia percaya tahayul kuno. Mengkritiknya dengan keras akan membunuh anaknya. Setelah nenek mendinginkan cucunya, minta Aram untuk segera memanggil dokter keluarga. Saat ibu Aram pergi, dia tidak lupa menyalahkan Zeno karena tidak mengetahui aturan. Dokter memeriksanya dan tidak apa-apa. Pada titik ini, Zeno kembali damai. Dan Aram duduk dan tertawa seperti orang bodoh. Dia merasa bahwa Zeno bereaksi berlebihan. Ketika bibi dan nenek memperebutkan bayi itu, rasanya seperti menarik seluruh lengannya. Zeno juga tertawa terbahak-bahak. Jangan tertipu oleh nenekku. Dia terlihat sangat ketat, tapi juga suka anak-anak. Aram membagikan rencana hidupnya yang direncanakan. Setiap langkahnya diatur seperti mainan oleh orang tuanya. Dia tidak punya pilihan lain. Tapi Zeno bilang tunangannya sangat cantik. Tapi yang diinginkan Aram tidak cantik. Itu cinta yang datang dari lubuk hati. Ayah Aram dengan cepat menerima cucu cantik ini. Nenek juga sangat menyukai cucu ini. Hanya ibu Aram yang masih menolak menerimanya. Mereka menanyakan siapa nama anak itu. Adik Aram berkata, dia bahkan tidak punya waktu untuk bertanya kepada mereka tadi malam. Zeno bangun dan menemukan putranya hilang. Dia menendang Aram ke tanah. Cepat bangun. Apa yang kamu lakukan? Selim sudah pergi. Selim sudah pergi. Ternyata Selim adalah nama anak itu. Zeno buru-buru berlari mencari. Kemudian mengetahui bahwa saudara perempuan Aram sedang mempermainkannya. Mendengar Zeno memanggil nama anak itu, semua orang perlahan berbalik untuk melihat Zeno. Nama ini seperti memberi anak identitas yang sebenarnya. Zeno masih tidak mengerti apa yang terjadi. Nenek mengungkapkan wajah menyentuh yang sulit untuk digambarkan. Kenapa semua orang menatapku seperti itu? Apakah nama anak itu Selim? Saat ini Aram juga turun. Selim memiliki nama yang sama dengan kakek Aram. Ini adalah kebetulan yang luar biasa. Seluruh keluarga mengira Aram menamainya karena sangat merindukan kakeknya. Nenek diam-diam menatap cucunya di pangkuan sandi. Dalam hati lebih senang. Saat Aram keluar, dia diculik oleh seseorang. Dia diseret ke toko es. Penculik itu tidak berhenti menuangkan es padanya. Ternyata ayah Zeno mengira putrinya terpikat olehnya. Ayah Zeno ingin melemparkannya sebagai umpan ikan. Dia merendam kaki Aram di baskom semen. Aram menunjukkan orang yang sedikit beradab. Dia akan menjelaskan semuanya. Jadi katakan padaku. Mengapa kamu membuat putriku kabur dari rumah bersamamu? Karena aku sangat mencintainya. Tunggu Aram menjelaskan dengan jelas. Mengapa dia meninggalkan rumah? Dan sudah kemana? Amerika? Kami ke Amerika. Beraninya kau mengatakan itu? Benar-benar tak kenal takut.
Jangan pukul aku sangat menyukai putrimu. Aram memohon padaku untuk membawa putri paman berbicara dengan jelas. Tapi ayah Zeno mengatakan tidak perlu. Saya tidak punya anak perempuan seperti itu. Jadi mengapa paman menculik saya? Hei, apakah kamu sudah memeriksa semen kerasnya? Rasa juga lumayan. Aram panik mengatakan jika dia meninggal, cucunya akan menjadi yatim piatu. Karena Selim. Betul. Demi cucu saya akan lepaskan kau. Aram menandakan kita harus memiliki pertukaran yang beradab sejak awal. Setiap orang adalah keluarga. Bisa duduk dan bicara bersama. Tuan muda saat pesawat berguncang, dia mengangkat seorang ibu tunggal. Dia dengan cepat mengundangnya untuk menjadi istri palsunya selama setengah tahun. Tujuannya untuk menghindari perjodohan orang tua. Saat Zeno ragu untuk berpikir, ayah, anak yang mengandalkan kekuatannya sendiri merebut kesempatan yang mengubah hidup ini. Di rumah, Aram dan Zeno bekerja sama dengan sangat baik. Dia pikir pihak ayah Zeno juga akan lembut. Tapi Zeno tidak berpikir begitu. Belum menunggu dia menyapa. Kemudian ayah Zeno mengutus seseorang untuk menculik Aram. Pertama bekukan dia di freezer. Lalu langsung dibuang ke laut sebagai umpan ikan. Dan adegan besok harus membawa pulang cucunya. Aram hanya perlu berenang kembali ke pantai. Aram menderita pelecehan dan kembali ke rumah. Dan bilang dia jatuh ke laut. Sekarang dia hanya ingin mandi air panas. Dan Zeno masih duduk di samping sambil tertawa. Nak, coba lihat suami kamu sana. Kenapa harus tunggu nenek ingatin? Itu kan suami kamu. Aku mengerti, aku pergi sekarang. Aram menjelaskan dia bertemu ayahnya. Lalu pergi untuk mandi. Malam itu Aram masuk angin. Ketika dia bangun keesokan harinya, dia ingat bahwa dia harus membawa Zeno menemui ayahnya. Dia panik dan memanggil Zeno. Tidak berani tunda. Di sisi lain, seluruh keluarga dikelilingi oleh kaisar kecil yang cantik ini. Ibu Aram juga tidak bisa menahannya, dengan rasa ingin tahu mendekat untuk melihat. Saat Aram menarik Zeno untuk pergi, tapi lupa membawa anak itu bersamanya. Ayah Aram pun dengan senang hati mengasuh anak tersebut. Setelah pacaran, Aram menemukan bahwa dia melupakan anak-anaknya di rumah. Tapi Zeno mengatakan ayahnya masih belum tahu dia punya bayi. Bagaimana jika dia tahu? Bagaimana jika dia tahu? Apakah dia tidak punya hak untuk melihat cucunya? Aram dengan tegas mengatakan bahwa dia sangat memahami ayahnya. Dia tidak menginginkan cucu ini. Setelah serangkaian pertengkaran dari Aram, Zeno kembali menjemput putranya. Aram memeluk pikiran cemas ke rumah Zeno. Dia menggendong anak itu dan tidak melepaskannya seperti jimat. Setelah membunyikan bel, Zeno tidak berani menghadapinya. Aku tidak bisa melakukannya. Kalian cari siapa? Saat melihat adik, Zeno masih tidak tahan untuk berlari memeluk. Ketika Ibu Alci melihatnya, dia melompat kegirangan. Ibu dan anak tidak bertemu satu sama lain selama 2 tahun. Ibu. Ini adalah Aram. Aram. Halo, biarkan aku melihat cucuku. Aram. Buddha pelindung. Ibu. Ibu. Ini adalah Aram. Bagaimana dia? Namanya Selim. Saat ini, ayah Zeno akhirnya kembali. Ibunya meminta putrinya untuk meminta maaf. Tetapi ayahnya mengatakan dia tidak memiliki anak perempuan seperti itu. Aku bilang bawa cucuku. Tidak menyuruhmu untuk membawa dia ke sini. Kupikir kau menyuruh kami ikut. Zeno dengan marah menunjukkan bahwa jika ayah tidak membutuhkan putrinya, tidak akan memiliki cucu. Dia membawa anak itu keluar. Jelas, ada kesenjangan besar di antara mereka. Tetapi untuk saat ini, tidak mungkin untuk berdamai. Tapi ayahnya diam-diam memperhatikan mereka pergi. Di dalam mobil, Zeno menunjukkan jika dia puas sekarang. Aku bilang jangan datang. Aram dengan marah menceritakan bagaimana ayahnya mengancamnya. Saya hampir mati di laut. Dia menunjukkan bahwa ayahnya memang orang gila.
Selain itu, semakin memarahi, semakin sulit untuk didengar. Zeno tidak mengizinkan orang lain membicarakan ayahnya seperti itu. Dia mengatakan bahwa ibu Aram sombong. Tapi dia juga tidak mengeluh. Dalam pertengkaran itu, Aram mengatakan di mana ayah biologis anak itu. Ini mengenai saraf Zeno yang paling sensitif. Dia meminta Aram untuk menghentikan mobilnya. Setelah turun dari bus, dia menandakan permainan selesai. Aram ingin menasihatinya. Tapi saat ini Zeno tidak bisa mendengar sama sekali. Dia sendirian memanggil taksi dan pergi. Dia membawa putranya ke rumah kosong yang dulu dia sembunyikan di sana ketika dia masih muda. Aram tidak menyerah dan mengejar. Saat mencari Zeno, dia mendengar teriakan Selim. Jadi datang untuk meminta maaf. Minta dia untuk kembali bersamanya. Tapi Zeno bilang dia bisa menjaga anak sendiri. Dan menandakan transaksi telah berakhir. Ini bukan transaksi, Zeno. Mereka merendam kaki saya di baskom semen, lalu membuang saya ke laut. Tapi aku masih tidak akan menyerah padamu, aku mengakui bahwa aku tidak. Kenapa kau harus mengakuinya? Apakah kamu serius? Apakah aku membuatmu melakukan itu? Aku tidak bisa mengakuinya, aku bisa mengatakan aku tidak melarikan diri denganmu. Ya, kamu tidak harus. Aku tidak menjualmu, itu karena aku